Perjalanan kali ini dari Balikpapan akan berlayar melewati Laut Jawa menuju kota Surabaya, Jawa Timur. Lama perjalanan kurang lebih 30 jam. Dari Surabaya akan melewati Nganjuk, Ngawi, masuk daerah Jawa Tengah, Surakarta, Magelang, Purwokerto, masuk Jawa Barat, Tasikmalaya, Bandung, Bogor, dan akan tiba di Tangerang. Pertahanan dan keamanan. Surabaya merupakan markas besar dari Kodam 5 Brawijaya yang merupakan komando kewilayahan pertahanan dari TNI Angkatan Darat di wilayah Provinsi Jawa Timur. Wilayah Satuan Teritorial Kodam 5 Brawijaya di wilayah Surabaya adalah Korem 084 Baskara Jaya, terbagi atas beberapa kodim, yaitu Surabaya Utara, Surabaya Timur, Surabaya Selatan, Sidoarjo, Gresik, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb. Seluruh kodim tersebut kemudian dibagi lagi menjadi beberapa koramil yang berada di tingkat kecamatan. Kota Surabaya juga merupakan markas besar dari Komando Armada 2 yang berpusat di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Komando Armada 2 TNI Angkatan Laut membawa wilayah Laut Indonesia bagian tengah. Bumi marinir terdapat di wilayah Kecamatan Karangpilang, Surabaya. Kawasan TNI AU terdapat di Lanut Muljono. Markas besar Polda Jawa Timur juga terdapat di Surabaya. Wilayah hukum Polda Jawa Timur yang ada di wilayah kota Surabaya adalah salah satu kepolisian resort kota besar, yaitu Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya, Polrestabes Surabaya, yang membawahi 23 kepolisian sektor kota, serta satu kepolisian resor yang terdiri dari unsur Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan atau KP3 di wilayah Pelabuhan Tanjung Perak, yaitu Kepolisian Resort Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan Tanjung Perak, Polres KP3 Tanjung Perak, yang membawahi 5 kepolisian sektor, yakni Polsek Asemrowo, Polsek Kenjeran, Polsek Krembangan, Polsek Papian Cantian, dan Polsek Semampir. Demografi. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, penduduk kota Surabaya pada tahun 2018 berjumlah 3.094.732 jiwa dengan wilayah seluas 226,81 km persegi. Maka kepadatan penduduk kota Surabaya adalah sebesar 8.393 jiwa per kilometer persegi. Agama. Mayoritas penduduk Surabaya menganut agama Islam sebanyak 85,50% atau 2.700.588 jiwa. Sesuai data Badan Pusat Statistik Surabaya tahun 2019, Surabaya merupakan salah satu pusat penyebaran agama Islam yang paling awal di tanah Jawa dan merupakan basis warga Nahdlatul Ulama yang beraliran tradisional. Masjid Ampel didirikan pada abad ke-15 oleh Sunan Ampel. Salah satu wali songo di Surabaya juga berdiri Masjid Al-Akbar, yang merupakan masjid terbesar kedua di Indonesia setelah Masjid Istiqlal. Jakarta ada Masjid Cengho yang terletak di daerah Ketabang yang memiliki arsitektur layaknya kelenteng. Agama lain yang dianut sebagian penduduk adalah Kristen sebanyak 404.261 jiwa atau 12,80%, di mana Protestan berjumlah 240.860 jiwa atau 8,89%, dan Katolik sebanyak 123.399 jiwa atau 3,91%. Penganutnya kebanyakan berasal dari etnis Tionghoa, Batak, etnis Indonesia Timur, dan minoritas suku Jawa setempat. Di Surabaya ini juga berdiri Gereja Betani yang merupakan salah satu gereja terbesar di Indonesia. Untuk agama Katolik, Surabaya merupakan rumah dari Keuskupan Surabaya.
Berpusat di Gereja Katedral Hati Kudus Yesus Surabaya yang dipimpin oleh Monsinyur Vincentius Sutiknowi Saksono. Agama lain yang dianut masyarakat Surabaya yaitu Buddha 1,42% dan Konghucu 0,02%. Yang dianut etnis Tionghoa serta Hindu 0,23%, yang dianut suku Tengger, Bali, dan India. Suku bangsa asli yang menjadi mayoritas di Surabaya adalah suku Jawa sebanyak 83,68%. Kota Surabaya juga menjadi tempat tinggal warga Madura sebanyak 7,50%. Kemudian Tionghoa sebanyak 7,25%. Suku lain termasuk Arab dan lainnya sebanyak 1,57%. Suku Madura di Surabaya sebagian besar merupakan perantau yang berasal dari Pulau Madura dan wilayah Tapal Kuda. Orang Tionghoa di Surabaya merupakan perantau yang berasal dari Tiongkok yang datang ke Surabaya pada kurun abad ke-13 hingga ke-20. Pemukiman pertama orang-orang Tionghoa di Surabaya berada di sepanjang Kali Mas. Sedangkan suku Arab di Surabaya umumnya merupakan warga keturunan Arab yang bertempat tinggal atau menetap di Ampel. Surabaya beberapa di antara membuat komunitas yang terkonsentrasi di kawasan Masjid Ampel. Suku bangsa lain yang ada di Surabaya meliputi suku India, Bali, Batak, Sunda, Banjar, Bugis, Minang, Manado, Dayak, Toraja, Ambon, Bawean, Aceh, Melayu, Betawi, serta warga asing. Sebagian salah satu kota tujuan pendidikan, Surabaya juga merupakan tempat tinggal pelajar atau mahasiswa dari berbagai daerah dari seluruh Indonesia. Bahkan di antara mereka juga membentuk wadah komunitas tersendiri. Sebagai salah satu pusat perdagangan regional, banyak warga asing ekspatriat yang tinggal di Surabaya, terutama di daerah Surabaya Barat. Bahasa Surabaya memiliki dialek khas bahasa Jawa yang dikenal dengan Basa Surabaya, bahasa Kesurabayaan. Dialek ini dituturkan di daerah Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Kabupaten, dan Kota Mojokerto, serta sebagian Jombang dan Lamongan, dan memiliki pengaruh yang sangat besar di hampir semua wilayah Provinsi Jawa Timur. Dialek ini dikenal egaliter atau belak-belakan. Masyarakat Surabaya dikenal cukup fanatik dan bangga terhadap bahasanya. Namun, sebagian besar penduduk Surabaya masih menjunjung tinggi adat istiadat Jawa, termasuk penggunaan bahasa Jawa halus untuk menghormati orang yang lebih tua atau orang yang baru dikenalnya. Tetapi sebagai dampak peradaban yang maju dan banyaknya pendatang yang datang ke Surabaya, secara tidak langsung telah mencampur adukan bahasa asli Surabaya, Ngoko, dan bahasa Madura, sehingga diperkirakan banyak kosakata asli bahasa Surabaya yang sudah punah. Beberapa contoh adalah jegok belok, dero berhenti, gok paman, makli bibi. Bahasa yang dituturkan penduduk Madura di Surabaya pada umumnya terjadi percampuran antara bahasa Madura dan Jawa di dalam komunikasi sehari-hari. Sedangkan bahasa yang dituturkan warga keturunan Tionghoa di Surabaya memiliki dialek khas yang merupakan percampuran antara bahasa Indonesia, Jawa, Hokkien, Kek, dan Mandarin yang dikenal dengan dialek Tionghoa Surabaya. Namun terlepas dari itu, seluruh penduduk Surabaya merupakan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi nasional di dalam acara, kegiatan, maupun komunikasi formal. Perekonomian. Kota Surabaya yang sangat strategis, berada hampir di tengah wilayah Indonesia dan tepat di selatan Asia, menjadikan sebagai salah satu hub penting bagi kegiatan perdagangan di Asia Tenggara. Sebagai kota metropolitan, Surabaya menjadi pusat kegiatan ekonomi, keuangan, dan bisnis daerah Jawa Timur dan sekitarnya. Sebagai salah satu pusat perdagangan, Surabaya tidak hanya menjadi pusat perdagangan bagi wilayah Jawa Timur, namun juga memfasilitasi wilayah-wilayah di Jawa Tengah, Kalimantan, dan kawasan Indonesia Timur. Surabaya dan kawasan sekitarnya merupakan kawasan yang paling pusat pembangunan ekonomi di Jawa Timur dan salah satu yang paling maju di Indonesia. Selain itu, Surabaya juga merupakan salah satu kota terpenting dalam menopang perekonomian Indonesia. Sebagian besar penduduknya bekerja dalam bidang jasa, industri, dan perdagangan. Surabaya adalah pusat perdagangan yang mengalami perkembangan pesat. Industri-industri utamanya antara lain
galangan kapal, alat berat, pengolahan makanan, dan agrikultur. Multinasional, elektronik, perabotan rumah tangga, serta kerajinan tangan. Banyak perusahaan besar yang berkantor pusat di Surabaya seperti PT Sampurna Tbk, Bismillah, Mas Pion, Wings Group, Unilever Indonesia, Pakuwon Group, Jawa Pos Group, dan PT PAL Indonesia. Surabaya juga merupakan kota pelabuhan terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Pelabuhan terpenting di Surabaya adalah Pelabuhan Tanjung Perak yang merupakan pelabuhan perdagangan, peti kemas, dan penumpang terbesar kedua di Indonesia setelah Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta. Di Surabaya juga terdapat terminal pelabuhan Teluk Lamong yang merupakan terminal pelabuhan penyangga utama di pelabuhan. Untuk Pelabuhan Tanjung Perak, terminal pelabuhan Teluk Lamong ini menjadi green port pertama di Indonesia serta merupakan salah satu terminal pelabuhan tercanggih di dunia di mana seluruh sistem operasinya otomatis dan menggunakan komputer.